Shalom, selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Doa dan harapan kami kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita pada hari ini, Sabtu 2 Juli 2022, tertulis dalam Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berbicara tentang dusta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa dusta berarti perkataan yang tidak benar. Sedangkan berdusta berarti mengatakan hal yang tidak benar atau berbohong. Bagaimanapun kita harus katakan bahwa hal ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita sering melakukannya. Kita sering tergoda untuk mengatakan hal-hal yang tidak jujur dalam kehidupan kita dengan berbagai macam motif dan alasan. Baik berbohong pada diri sendiri, kepada keluarga, pasangan kita, ataupun rekan kerja, dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan dan memerintahkan kita untuk senantiasa mengatakan kebenaran tanpa disertai embel-embel berbohong. Dengan alasan apapun juga dan dengan motif apapun juga, hidup orang Kristen haruslah hidup yang menyatakan kebenaran. Demikian juga apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 5. Orang benar membenci dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri sendiri. Serta firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 9 menjelaskan bahwa jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, dari sini kita melihat bahwa perintah larangan berbohong atau berdusta ini adalah sebuah perintah yang mutlak, tidak bisa ditawar. Itu sebabnya dalam hukum Taurat yang ke-9 dan perikop firman Tuhan kita pada hari ini mengatakan, janganlah sesekali engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jadi saudara, mengatakan kebenaran sudah seharusnya menjadi salah satu ciri utama dari seorang pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita melihat di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita temukan tentang bagaimana dosa bersaksi dusta yang seringkali membawa dampak buruk baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Salah satu contoh dapat kita lihat dari peristiwa Perjanjian Lama, yaitu peristiwa tentang kematian Nabot sebagai dampak dari niat jahat istri Ahab yang menyuruh seseorang untuk mengemukakan kesaksian palsu atau berbohong tentang Nabot. Hal ini dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Saudara, kita melihat bagaimana kekuatan dusta, kekuatan berbohong mengakibatkan hilangnya nyawa seorang yang baik. Demikian juga halnya cerita tentang kebohongan Ananias dan Safira, di mana mereka berbohong tentang hasil penjualan tanahnya. Saudara, dosa yang ditimbulkan dalam hati ketika sudah meracuni pikiran, pada akhirnya hanya akan menghasilkan sebuah tindakan dosa, sehingga dosa selalunya membuahkan dosa yang baru jika hal itu tidak diselesaikan di hadapan Tuhan. Kebohongan baru akan muncul untuk menutupi kebohongan yang lama.
Dan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita jika kita tidak mengubahkan hidup untuk menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara kekasih, jika kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, serta mempercayai tindakannya untuk mengasihi dan memelihara dalam segala hal, maka seharusnya kita tidak boleh berbohong untuk mencoba memanipulasi keadaan hidup kita. Kebohongan tentang keadaan hidup kita di hadapan sesama sama artinya sebuah penyangkalan bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Karena itu marilah kita belajar mengendalikan diri kita dan belajar untuk bersikap jujur dalam segala keadaan yang kita rasakan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar untuk senantiasa berkata jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terlebih lagi di hadapan Allah. Dengan demikian, kehidupan kita akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Yakinilah saudara, tidak ada yang dapat ditutupi di hadapan Allah. Kita bisa saja berdalih di hadapan manusia dengan mengatakan saksi dusta. Tapi ingat, di hadapan Tuhan semuanya terlihat jelas. Tidak ada yang dapat ditutup-tutupi. Firman Tuhan hari ini mengarahkan kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah Engkau mengajarkan kami agar kami boleh menyatakan kebenaran dan membentengi diri kami untuk kebohongan, menjauhkan diri kami dalam hal berdusta. Engkau kuatkan kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Berkati jemaat Tuhan di dalam melakukan aktivitas hari ini. Biarlah Tuhan Engkau mengarahkan kami agar hidup kami menyatakan kebenaran Tuhan. Apapun yang kami lakukan, semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati aktivitas kami hari ini. Berkati keluarga kami, berkati orang yang kami kasihi, bahkan berkati orang yang membenci kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.